Gejolak Partai Demokrat makin panas. Kader inginkan KLB. Apa langkah AHY? Ditulis oleh Sardi di sihwar.com. Isu kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat hanyalah kulit saja. Setelah AHY mengungkap itu semua di depan publik, ternyata memang ada masalah dengan partai tersebut. Menurut AHY, ada yang ingin kudeta dan melengsarkan dirinya. Itu versi dia. Dan memang kenyataannya, ada yang ingin mengembalikan Demokrat ke jalur yang lurus, yang dianggap sebagian kader sudah melenceng ke jalur yang tidak benar. Mungkin inilah yang ditafsirkan oleh AHY sebagai upaya untuk melengsarkan dirinya. Menurut mereka, pengangkatan AHY sebagai ketua umum partai terkesan dipaksakan. Dari sini saja sudah bisa diambil kesimpulan kalau mereka tidak puas dengan posisi AHY. Yang artinya ada keinginan baik halus maupun frontal, langsung maupun tidak langsung, agar AHY tidak berada di posisinya saat ini. Harapan mereka adalah bukan AHY yang jadi ketua umum, dengan alasan AHY ini dipaksakan. Karena AHY sudah melempar isu ini ke publik, dan beberapa nama diseret dengan tuduhan, mau tak mau, mereka muncul dan melakukan serangan balik. Salah satunya adalah Marzuki Ali yang melemparkan bola panas dengan dua isu, yaitu Megawati yang kecolongan 2 kali oleh SBY, serta isu pemalakan terhadap kader atau calon kepala daerah. Marzuki membongkar kebobrokan partai karena tidak terima dengan fitnah yang diarahkan pada dirinya. Belum selesai sampai di sini, salah satu pendiri yang juga mantan wakil ketua umum Partai Demokrat, Max Sopasua, membuat gejolak internal partai makin panas. Dia menyebut saat ini ada sejumlah kader Partai Demokrat mendorong adanya Kongres Luar Biasa atau KLB. Persoalan KLB itu kan digulirkan bukan dari saya, dari bawah, dari kader yang merasa ada sesuatu yang mengakibatkan harus terjadi perubahan begitu. Ini jadi tidak ujuk-ujuk, kata Max. Menurut Max, keinginan para kader yang ingin membuat perubahan di Demokrat lewat KLB sudah terakumulasi. Keinginan untuk menggelar KLB adalah untuk mengembalikan partai ke marwahnya seperti semula. Sehingga lahirlah keinginan membuat perubahan, sesuai apa yang diinginkan para pendiri sejak awal, bahwa partai ini partai milik rakyat, partai modern, partai nasional religius, partai yang juga memiliki etika menghormati semua pihak, baik yang berjasa mendirikan partai ini, itu saja, katanya. Apakah ini juga disebut sebagai upaya untuk kudeta? Bukan kudeta, melainkan adanya keinginan untuk KLB. Itu pun bukan dari dia karena KLB ini tidak akan berhasil jika hanya dijalankan oleh satu orang saja. Didorong dari bawah berarti akan dijalankan dari bawah, berjalan sesuai sama-sama. Ya nggak bisa satu orang gitu, kata dia. Seperti halnya Marzuki Ali, Max Sopasua membongkar permasalahan internal yang ada di dalam tubuh Demokrat. Dia menilai bahwa saat ini Demokrat telah menjadi partai milik keluarga atau dinasti. Menurutnya, Demokrat sudah jauh dari kitahnya sebagai partai milik semua. Saya kira semua orang sudah tahu kalau partai ini adalah partai untuk semua. Ternyata Partai Demokrat ini sudah jadi milik sebuah keluarga. Keluarga Cikeas. Dan itu semua orang membicarakan itu. Disebut partai dinasti, kata Max. Pada awalnya, dia merasa biasa saja melihat Demokrat yang disebutnya dikuasai oleh keluarga SBY. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa tidak nyaman. Nah, semua bola panas yang sempat dilempar oleh AHY akhirnya dikembalikan lagi dengan suhu bola yang jauh lebih panas dari biasanya. AHY mau tak mau sedang dalam posisi yang tidak nyaman. Kalau ini benar, maka banyak yang mulai tidak nyaman, atau bahasa kasarnya tidak senang dengan kepemimpinan AHY. KLB ini tidak salah, dan sah jika ini adalah keinginan mayoritas kader. AHY tidak bisa lagi menggunakan alasan ini dan menamainya dengan sebuah kudeta. AHY juga tidak bisa atasi ini sendiri. Mungkin SBY harus turun gunung dan ikut membantu AHY. Kalau tidak, AHY tidak bisa berbuat banyak. AHY belum berpengalaman soal ini. Seandainya KLB benar-benar terjadi, rasanya saya tidak perlu kasih tahu lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Apapun itu, jangan tanya Jokowi ya. Hehehe. Bagaimana menurut Anda? Seru dan bikin ngakak.
Denny Siregar dan Tengku Zulkarnain saling adu mulut di Twitter. Ditulis oleh Ferry Padli di SeaWorld.com. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ustadz digoreng dadakan 5 ribuan? Tengku Zulkarnain. Wajahnya kerap kali menghiasi layar kaca. Seperti terlihat beberapa kali ia diundang di acara ILC TV One sebagai narasumber. Nah, si Tengku ini awalnya hanya seorang penyiar di Radio Republik Indonesia. Hobinya main keyboard. Panggilannya adalah Ayah Nain, yang pada Pilpres 2019 lalu masuk tim ses Prabowo Sandi. Tapi entah kenapa, ia bisa ditunjuk sebagai Wasekjen MUI periode 2015-2020. Karena MUI itu singkatan dari Majelis Ulama Indonesia, maka secara otomatis orang yang masuk ke sana dikasih stempel sebagai ulama. Meskipun kelakuannya nggak ngulama banget. Terbukti kok, si Tengku ini sudah beberapa kali terciduk menyebarkan hoax di akun Twitter miliknya, @ustadztengkuzul. Seperti ia pernah mengatakan, letak ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dapat dengan mudah dijangkau oleh rudal dari Cina, dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk menakut-nakuti masyarakat agar menolak pemindahan ibu kota negara tersebut. Hingga mantan Panglima TNI Muldoko pun harus meluruskan bahwa saat ini rudal itu tidak lagi memiliki target garis lurus. Hahaha. Karena mengungkapkan itu adalah Jenderal Bintang 4, orang lebih percaya dengan Muldoko dong, ketimbang mantan pemain keyboard. Hingga isu rudal demi mendiskreditkan ibu kota baru itu redam seketika. Tidak kapok bikin ulah di Twitter, Ayah Nain kembali menyampaikan cuitan yang mengandung kontroversi. Kali ini, ia memancing Denny Siregar untuk berkomentar. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Tengku Zul tersebut. Para pembuli kebenaran pada ngumpet kemana ya? Tidak ada yang bersuara atas perbedaan perilaku hukum pada diri Abu Janda ini. @Denny Siregar 7, Ade Armando, dan kawan-kawan. Kemana suaranya? Kenapa? Hingga cuitannya itu tidak hanya dikomentari oleh Denny Siregar, tapi juga oleh netizen yang lain. Zul, ente gak cocok jadi ustadz. Lihat ceramah ente kebanyakan bimoli, alias bibir monyong 5 cm. Cuit pemilik akun @DGS_888_bisa. Buat apa kau minta mereka bersuara, Zul? Kenapa bukan kau saja? Atau, kalau kau sudah bersuara tapi belum didengar juga, mungkin suaramu kurang kencang. Atau malah, matamu sudah ketutupan tai. Lanjut pemilik akun @jem_rudy. Lantas, apa jawaban Denny Siregar terkait cuitan Zul itu? Dengan santai ia mengatakan, halah Ayah Nain, ente juga dulu dilaporin karena sebar hoax kotak suara. Ingat nggak? Di penjara nggak? Terus, masa gue bilang lu kebal hukum gitu? Mainkan aja organ tunggalnya. Tarik mang. Hahaha. Tidak mau kalah, Zul pun membalas cuitan Denny Siregar itu. Terkait hoax surat suara yang dulu pernah disebarkannya, ia ngeles kalau dirinya kala itu sekedar bertanya. Hingga, tanpa tedeng aleng-aleng, Denny Siregar dikatakannya kebanyakan makan micin. Surat suara? Di situ saya cuma nanya, masa nanya dilaporin? Mimpi dilaporin? Peramal dilaporin? Elu dan kawan-kawan elu kebanyakan makan micin kali. Den, entar piara ayam dilaporin. Lanjut Zul. Lalu, entah apa maksud dan tujuannya, salah seorang netizen @brnrzx tiba-tiba nyelonong ngomentarin cuitan Tengku Zul itu dengan menanyakan, ayam apa kabar Tats? Yang kemudian dibalas oleh netizen lain @masugano. Kabar baik, TTD Ayah Nain. Begitupun dengan Denny Siregar, menyarankan sebaiknya Tengku Zul main ayam lagi aja. Secara kan, saat ini lagi pandemi COVID-19. Job atau undangan ngisi ceramah sepi. Dengan ayah main ayam lagi, siapa tahu gelarnya bertambah. Udah, mending main ayam aja deh, @ustadztengkuzul. Kan pandemi, job-joban sepi, undangan gak ada, amplop berkurang. Siapa tahu kalau sering main ayam punya gelar baru selain ustadz, yaitu Chicken Wings. Keren kan gelarnya? Lanjut Denny Siregar. Hingga ada yang bertanya, ngadu ayam sambil main organ tunggal bisa nggak ya? Cuit @a_iska. Hahaha. Meskipun Ayah Nain bukanlah ustadz sebenarnya yang layak dijadikan contoh, baik itu dari perkataan maupun perbuatannya, tapi setidaknya
dia bisa menghibur kita-kita yang rakyat jelata ini. Komunikasi keduanya, Ayah Naen dan Denny Siregar, keren juga ya. Berasa kakak adik yang lagi berantem. Ayo, semangat terus Ayah Naen, winner-winner chicken dinner, selalu